Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zaidan Hakim dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah UIN Madura. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PPT yang telah saya buat dengan judul Pengertian Al-Quran dan Fungsi-Fungsinya. Baik, tanpa berlama-lama, di sini saya akan masuk kepada pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari Al-Quran. Al-Quran sendiri diambil dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u, yang artinya membaca atau bacaan. Jadi secara bahasa, Al-Quran berarti sesuatu yang dibaca. Dan adapun secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, diriwayatkan secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, serta membacanya bernilai ibadah. Jadi kesimpulannya yaitu Al-Quran bukan sekedar bacaan biasa, melainkan wahyu ilahi yang menjadi pedoman hidup, sumber hukum sekaligus mukjizat. Dan masuk kepada pembahasan yang selanjutnya yaitu fungsi dari Al-Quran, fungsi utama Al-Quran. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah sebagai petunjuk atau huda. Artinya Al-Quran itu membimbing manusia dalam hal akidah, syariat, dan akhlak. Ia menjadi kompas moral dan spiritual agar kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan. Yang kedua yaitu Al-Quran berfungsi sebagai sumber hukum. Di dalamnya terdapat hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, hingga jenayah. Dengan kata lain, Al-Quran adalah konstitusi ilahi yang mengatur tatanan kehidupan manusia secara menyeluruh. Dan yang ketiga adalah Al-Quran berfungsi sebagai peringatan dan nasihat. Di dalamnya Allah mengingatkan tentang pahala bagi orang yang taat dan dosa bagi orang yang lalai. Selain itu, kisah-kisah umat terdahulu juga menjadi pelajaran berharga agar kita bisa mengambil hikmah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Baik, selain 3 fungsi tadi, ada juga fungsi tambahan atau fungsi lanjutan. Yang pertama yaitu di sini Al-Quran itu sebagai mukjizat atau i'jaz. Dari segi bahasa, susunan kata-kata dalam Al-Quran begitu indah dan tidak tertandingi, meskipun oleh para sastrawan terbaik Arab pada masa itu. Dan dari segi isi, banyak isyarat ilmiah dalam Al-Quran, misalnya tentang penciptaan manusia, proses alam semesta, dan fenomena lainnya yang terbukti kebenarannya. Kemudian fungsi terakhir yaitu Al-Quran disebut sebagai asyifa. Asyifa ini adalah artinya yaitu obat atau penyembuh bagi penyakit batin seperti gelisah, iri hati, dan kesesatan hati, dan lain sebagainya. Juga sebagai Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Furqan di sini Al-Quran, bermaksud Al-Quran. Dan kesimpulannya dari semua pembahasan tadi yaitu bahwa Al-Quran bukan hanya bacaan, tetapi pedoman hidup yang menyeluruh. Ia mengatur akidah, ibadah, akhlak, bahkan kehidupan sosial dan hukum. Maka sudah seharusnya kita sebagai umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pegangan utama dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.